Ya, lantas bagaimanakah peluang Indonesia melawan Cina di tanggal 5 Juni 2025 mendatang? Pemirsa, kita akan langsung bahas bersama dengan Aji Santoso yang merupakan mantan pemain timnas Indonesia. Selamat malam, Mas Aji. Selamat malam Mbak Tiara. Baik, Mas Aji, kalau kita melihat ini kan sudah ada 32 pemain timnas begitu ya yang sudah dipanggil oleh Patrick Kluivert. Dan jika Anda melihat dibandingkan dengan permainan ataupun juga pertandingan sebelumnya ini, apakah Patrick Kluivert nanti akan memiliki teknis ataupun juga strategi yang jauh berbeda dibandingkan dengan yang sebelumnya? Iya, tentunya dengan pemanggilan beberapa pemain ini setelah melakukan analisa ya PT Kluivertnya itu akhirnya memanggil beberapa pemain baru. Tentunya dia berharap dengan masuknya pemain-pemain baru ini akan lebih memperkuat tim ketika menghadapi Cina nanti tanggal 5 Juni nanti. Tetapi menurut saya kemungkinan besar yang akan diturunkan juga pemain-pemain yang dulu sudah lama bersama tim ini gitu. Pertandingan seperti lawan Australia kemarin atau lawan-lawan yang lain. Jadi menurut saya masih belum tahu kira-kira seperti apa. Tapi yang jelas dengan pengambilan pemain-pemain baru ini, PT Kivit menginginkan bahwa tim ini harus lebih kuat. Karena dua pertandingan, terutama pertandingan melawan Cina itu pertandingan sangat penting. Harus menang. Karena kalau menang, sudah dipastikan bahwa Indonesia akan bisa main di playoff gitu, meskipun nanti lawan Jepang juga kalah. Baik, Mas Aji, kalau melihat nama-namanya ini kan sudah ada Lily Pali begitu ya, yang kemudian ini dipanggil, ini juga cukup mengejutkan begitu. Kalau kita melihat sosok Lily Pali ini kan sudah lama juga tidak bergabung dalam Liga 1 dan juga mungkin kondisi fisiknya ini juga baru sembuh begitu ya dari cedera beberapa waktu lalu. Anda melihatnya ini pengaruhnya seperti apa, Mas Aji? Ya mungkin kalau kualitas memang Lily Pali merupakan salah satu pemain yang berkualitas ya, terbukti ketika dia main di kompetisi pun juga sangat menonjol. Yang kedua mungkin juga masalah psikologis ya, karena Lily Pali sendiri kan juga tinggal di Belanda, jadi tahu benar karakter Patrick Kluivert seperti apa. Kemungkinan itu yang menjadi salah satunya kenapa Lily Pali dipanggil gitu. Tapi secara kualitas memang dia bagus. Menurut saya dia bagus. Dan menurut saya juga kalau Lily Pali dalam kondisi yang bagus, saya pikir juga memang sangat layak. Baik, bagaimana dengan Asnawi Mangkualam ya yang juga turut bergabung dalam pertandingan kali ini, Mas Aji? Iya, ya kemungkinan menurut saya tetap mungkin belum menjadi pilihan utama Asnawi ya, karena komposisi kemarin juga sudah oke dan cukup bagus. Ya kemungkinan besar kalau memang ada terjadi apa-apa yang tidak diinginkan, biasa Asnawi bisa menjadi alternatif. Tetapi dengan masuknya Asnawi ini, ya memang panahan Asnawi juga mainnya di luar negeri, lama juga ketika sama Sintayong juga merupakan salah satu pemain andalan. Ya terus saya sangat yakin sekali Patrick Kluivert mengambil pemain-pemain seperti Asnawi juga pastinya mereka melihat di kompetisi seperti apa perkembangannya. Menurut Patrick Kluivert mengalami satu penampilan cukup bagus, performa yang cukup bagus, akhirnya diberi kesempatan untuk dipanggil lagi. Baik, ada yang menggelitik juga ini, Mas Aji. Kalau kita lihat di lini belakang center B ini nama Elkan Bagot nampaknya juga tidak dipanggil begitu ya, tidak tergabung dalam pertandingan kali ini. Anda melihatnya seperti apa? Ya tentunya itu tadi kembali tidak mungkin kalau pemain kualitasnya sangat bagus menurut pandangan PT Kluivert terus nggak dipanggil. Mungkin saja penampilannya dia tidak sesuai dengan harapan dari Kluivert dan ada pemain lagi yang menurut Kluivert kualitasnya lebih bagus gitu. Jadi menurut saya siapapun yang dipanggil, siapapun yang tidak terpanggil lagi, tentunya setelah melalui analisa dari tim pelatih akhirnya mengambil keputusan siapa yang harus dipanggil, siapa yang harus tidak dipanggil gitu. Jadi menurut saya segala sesuatunya pasti akan terukur, sudah terukur lah itu menurut saya, karena kita tahu Patrick Kluivert juga didampingi dengan asisten-asisten yang cukup berpengalaman. Jadi menurut saya semua keputusan-keputusan itu tentunya kepinginnya pasti diangin lebih baik, karena bagaimanapun juga ini juga sebagai taruhan dari kredibilitas dari PT Kluivert gitu. Baik, secara keseluruhan Mas Aji, Anda sebagai mantan pemain timnas Indonesia begitu ya.
untuk lawan kita, Cina ini sendiri nanti seperti apa peluang Indonesia untuk memenangkan pertandingan melawan Cina? Mengingat sebelumnya ini Indonesia kan juga sempat kalah begitu ya. Apa yang perlu diantisipasi sebenarnya? Iya, pertandingan ini pertandingan sangat penting, apalagi sekarang main home. Saya sangat ingat ketika pertandingan di China dulu kita kalah, dan itu kemasukannya terjadi karena kesalahan dari pemain belakang kita yang organisasinya kurang bagus, akhirnya terjadi gol. Menurut saya itu tentunya juga sudah dianalisa oleh Patrick Kluivert, dan kembali lagi saya sampaikan peluang kita untuk menang cukup terbuka besar, karena ketika main di Cina pun kita juga banyak menekan gitu. Apalagi sekarang ini main di Indonesia, nanti tentunya saya sangat yakin penonton akan penuh, tentunya itu akan menjadi spirit buat pemain-pemain bagaimana mereka bisa tampil maksimal dan bisa memenangkan pertandingan. Karena perlu diingat bahwa pertandingan melawan Cina pertandingan hidup mati. Kalau kita nggak menang, saya pikir berat untuk bisa lolos meskipun melalui jalur playoff. Karena kita tahu ya kita harus memahami bahwa kualitas Jepang kualitasnya di atas tim kita. Jadi supaya tidak ada beban ketika melawan Jepang nanti, pertandingan lawan Cina mau tidak mau, bisa tidak bisa harus poin 3. Baik, tapi kan kalau dilihat ini untuk pelatihnya sendiri berbeda ya Mas Aji ya. Di pertandingan sebelumnya melawan China, ini kita masih dengan Sinteyong kala itu, dan saat ini dengan Patrick Kluivert. Anda melihat perbedaan yang signifikankah permainan yang nanti akan dimainkan oleh Patrick Kluivert ini? Selama ini Patrick Kluivert juga oke ya, juga cukup bagus, cara mainnya juga bagus, fighting spirit, mental pemain juga sangat terjaga. Ya bagaimana yang terpenting Patrick Kluivert bisa mempertahankan performa itu gitu loh. Jadi dari perubahan dari Sintayong ke Patrick Kluivert ini memang juga terasa. Kadang-kadang Patrick Kluivert menggunakan pemain 3, terus kemarin juga menggunakan pemain 4 di belakang. Kemarin 5 kan dengan 3 center back ya. Jadi tentunya itu harus dimaksimalkan oleh Patrick Kluivert supaya penampilan pemain-pemain kita tetap terjaga. Dan menurut saya itu tadi saya sampaikan bahwa memang gaya Patrick Kluivert sama gayanya Sintayong kelihatan perbedaannya. Baik, artinya Mas Aji optimis nih ya Mas ya? Ya, sebagai warga negara Indonesia tentunya harus optimis, harus terus mendukung ya, begitu ya. Menang. Kalau seandainya Mas Aji betul, berada di posisi Patrick Kluivert saat ini, menjadi pelatih begitu ya, ini nanti komposisinya akan seperti apa, dan juga strikernya siapa nih Mas? Itu tentunya memasang Mbak Tiara memasang pemain itu tentunya berdasarkan dari performa dia ketika latihan. Jadi karena saya tidak ada di tim ya tentunya saya tidak tahu, tetapi yang jelas pemain-pemain yang dipasang Patrick Kluivert nanti adalah pilihan-pilihan terbaik yang mana ketika melakukan latihan dia dalam performa yang baik gitu. Siapa aja sih yang dipasang tentunya pasti itu akan menjadi harapan Patrick Kluivert bisa tampil bisa maksimal. Itu sih menurut saya. Jadi menurut saya siapapun yang dipasang ya harus siap, siapapun yang dipasang pasti itu sudah menjadi keputusan final dari seorang head coach. Baik, terima kasih Mas Aji sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita tentu berharap ya untuk Indonesia ini bisa main terbaik dan juga menang tentunya di tanggal 5 Juni mendatang. Terima kasih Mas Aji. Amin, sama-sama.